Salam Kalucingan. Kembali bersama dalam Rese Renungan Sederhana. Judul Rese kita saat ini adalah Bungkuk Rohani. Melalui perenungan firman Tuhan menurut kesaksian Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan 17 yang demikian. Halo, apa kabar Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih? Saya senantiasa berdoa bagi kesehatan kita semua, apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Baik, mari kita mulai perenungan kita. Orang yang bungkuk memiliki keterbatasan cara pandang. Ia kesulitan memiliki keluasan pandangan. Tidak percaya? Cobalah berdiri lalu membungkukkan badan. Bukankah kecenderungan Anda hanya bisa melihat bagian bawah saja? Sulit melihat ke atas, ke kiri maupun ke kanan. Padahal Anda tidak dalam kondisi sakit. Jika Anda benar-benar bungkuk, akan sangat menyakitkan ketika Anda berusaha untuk melihat ke atas, apalagi memutar badan ke belakang. Sakit bungkuk memenjarakan suatu cara pandang. Mari kita masuk lebih dalam. Ketika Kristus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat, Ia mendapati seorang yang sedang sakit selama 18 tahun karena dirasuki roh jahat sehingga ia sakit bungkuk. Ia tidak bisa berdiri dengan tegak. Perempuan ini sedang menderita sakit yang membuat tubuhnya rusak atau tidak normal menjadi bungkuk. Penyakit ini membuatnya merasakan sakit yang teramat sangat ketika bergerak. Meskipun demikian, ia tetap saja pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat. Saudara, bahkan penyakit yang begitu menyakitkan tidak menghalang-halanginya untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan disiplin rohani kita? Baru gerimis saja sudah cukup menghambat bagi kita untuk datang ke gereja atau pelayanan-pelayanan, bukan?
Ini contoh sebelum pandemi. Begitu pandemi, ibadahnya di rumah. Berbeda halangannya. Hawa dingin saja cukup menghambat untuk bangun dan melakukan ibadah. Apalagi biasanya anak-anakku ini. Hati-hati ya anak-anak. Biasanya itu disuruh tidur susah, disuruh bangun juga susah. Ayo, ada yang seperti itu? Saudara, Bapak Ibu dan anak-anakku, sebenarnya apa yang menjadi masalah? Apa yang menjadi penghambat? Sesungguhnya yang menjadi penghambat, yang menjadi masalah persoalan bukan apa yang ada di luar diri kita, melainkan apa yang ada di dalam diri kita. Bukankah jika demikian, kita juga sedang bungkuk, bukan fisiknya yang bungkuk, tetapi rohaninya yang bungkuk. Kehidupan rohani kita terbatas dan tertutup sehingga tidak mampu melihat kebenaran Tuhan. Saya tandaskan, perempuan ini meskipun sakit, ia datang untuk berjumpa dengan Kristus. Perempuan ini memang tidak menyampaikan apapun kepada Tuhan, tetapi niatnya ia datang dalam ibadah, berusaha untuk mendapatkan hal baik dalam jiwanya, dan ini perlu mendapatkan tanggapan. Tanggapan Kristus atas ketulusan perempuan ini adalah perempuan ini dibebaskan dari belenggu iblis dan sakit bungkuknya sembuh. Ia tegak berdiri dan dia memiliki cara pandang yang luas, tidak terbatas seperti ketika dia bungkuk. Namun saudara, ada hal yang patut disayangkan. Seorang kepala rumah ibadat justru menuduh Kristus melakukan pelanggaran Sabat. Juga menyalahkan perempuan itu sambil menyinggung Kristus dengan mengatakan, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Lihatlah bagaimana kepala rumah ibadat ini justru bungkuk secara rohani. Bagaimana mungkin ia menyalahkan seorang disembuhkan dari sakit, seorang yang ditolong dari sakitnya, seorang yang dilepaskan dari belenggu iblis. Fakta yang lain menunjukkan, seterang apapun cahaya Tuhan, jika seseorang itu dipenuhi dengan kedengkian dan niat buruk, kebungkukan rohani memenuhi dirinya. Seperti kepala rumah ibadat ini. Maka ia pun perlu ditolong. Maka Kristus menjawabnya di ayat 15 dan 16. Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu? Karena ia adalah keturunan Abraham. Saudara, jika hewan saja dilepaskan dari belenggu dan dikeluarkan dari kandang, lebih-lebih manusia yang terbelenggu, ia pun punya hak untuk ditolong. Haruskah lembu dan keledai diberi belas kasihan pada hari Sabat dan diberi begitu banyak waktu dan tenaga untuk dibawa keluar dari kandang menuju tempat minum yang cukup jauh, lalu dibawa kembali ke kandang? Tidak bolehkah perempuan ini hanya dengan jamahan tangan dan ucapan kata-kata yang tidak memakan banyak waktu untuk melepaskan penderitaan selama 18 tahun yang jelas lebih berat ketimbang derita lembu dan keledai itu? Tidak bolehkah perempuan ini dilepaskan? Lihat, Kristus sedang membuka cara berpikir kepala rumah ibadat itu. Kristus sedang menegakkan cara berpikirnya yang bungkuk. Saudaraku,
Kristus juga sedang menegakkan kita. Karena sesungguhnya ada banyak orang yang sakit bungkuk secara rohani. Fisiknya keren, ganteng dan cantik, tetapi cara pandang rohaninya bungkuk, terbatas, dan tidak mampu memiliki keluasan kerohanian. Banyak orang melakukan ibadah-ibadah. Bahkan dalam masa pandemi saat ini, satu orang bisa beribadah lebih dari satu kali. Ibadahnya di rumah kan? Tapi masalahnya adalah apakah ibadah itu hidup? Seberapa luas ruang rohani Anda? Apakah hanya taat pada aturan tata liturgi saja? Bukankah ibadah yang sejati itu tidak dalam ruang ibadah Anda saja? Juga ruang PA Anda. Bukankah ibadah yang sejati itu, ruang PA Anda itu justru juga mesti direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika berjumpa dengan orang lain. Ingat loh saudaraku dan anak-anakku, iman itu bukan sekedar ritual. Sesuatu yang ritual tidak melulu berakibatkan iman. Iman itu berada di dalam kehidupan. Iman tidak hanya di dalam sebuah ritual, tetapi juga berada di dalam sebuah kehidupan. Jika imanmu hanya ada dalam ritual, tidak dalam kehidupan yang lain, berjumpa dengan banyak orang, sia-siakah itu? Ritual tanpa spiritual mati. Ukuran spiritual justru ketika kita berjumpa dengan banyak orang. Ingat, Kristus pun pernah berkata, jika engkau menolong saudaraku yang hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Kapan itu dilakukan? Dalam sebuah ritual? Tidak. Dalam sebuah kehidupan berjumpa dengan orang lain. Bagaimana dengan kita saat ini? Pertanyaan ini kembali saya dengungkan. Ketika banyak orang juga mengalami bungkuk secara rohani, bisa saja orang itu adalah saya dan Anda. Kita butuh ditolong oleh Kristus. Amin. Mari kita berdoa secara khusus memohon pertolongan Kristus agar menuntun kehidupan kita dalam pendampingan Roh Kudus sehingga kita dibebaskan dari bungkuk rohani dan juga diberikan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus dan setia, kami bersyukur firman-Mu telah dinyatakan dalam perenungan saat ini. Kiranya renungan yang sederhana dan pendek ini memampukan kami untuk hidup, terutama dibebaskan dari bungkuk secara rohani. Kiranya ya Tuhan, Roh Kudus menuntun kami. Juga ketika kami mengarungi kehidupan pada saat ini ada pandemi COVID-19, kiranya Engkau bersama-sama dengan kami memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Berkati keluarga kami, ayah kami, ibu kami, anak-anak kami yang masih sekolah terutama dalam situasi yang berbeda saat ini, yang bekerja juga dalam situasi yang berbeda saat ini. Kiranya Tuhan memberikan tuntunan melalui pertolongan Roh Kudus. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Kalujengan. You